Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pastinya mencukupkan, memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudaraku. Mari saat itu kita berserah diri kepada Dia. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan setiap waktu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita akan dihantar sebuah pujian bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap orang tanpa pamrih. Tuhan selalu adil di tengah-tengah kita. Semua kita dikasihinya. Tak satu pun kita pernah ditinggalkan. Serukanlah, tak satu pun, tak satu pun. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanlah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun yang semoga Yesus, Sang Bapa yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tak satu pun kita pernah ditinggalkan Tuhan. Tak satu pun kita ditelantarkannya. Kita sama bersama Tuhan, menerima kasih karunia-Nya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau Sang Bapa sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Ya, Yesus adalah sahabat kita bersama-sama. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya hari ini di akhir pekan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 23, demikian dituliskan di sana.
Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakah aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Disuruh di batak kudu suruhanna namangutam babani singai. Asa unang au dihahua ala na lidang au cupang di depan. Dijolomipe unang dijolomipe au ali raja nami dan pula kon ajahatan nanggosada. Demikian firman Tuhan. Itu kita renungkan. Bagaimana kabarnya saudaraku? Tentu harapan kami dari sini, saudara selalu sehat, bahagia, sukacita selalu menjalani kehidupan ini. Selamat menyambut akhir pekan. Kemanapun saudaraku pergi, kasih Tuhan menyertai. Doaku juga bersamamu. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagimu, hai sahabatku yang berulang tahun hari ini. Happy birthday. God bless you. Tuhan memberkatimu panjang umur. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary Christ Jesus. Be happy full in the Lord. Sukacitalah. Hipa semahamura popo parang. Mangiring-ngiring pahopu haduan satu nasar matua. Saudaraku, masih banyak pergumulan, cobaan, hingga sakit penyakit belum kunjung sembuh. Saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan sesali kehidupan ini. Ketahuilah, di balik semua persoalan hidup kita, di balik belenggu maupun cobaan yang kita hadapi, Tuhan sudah merencanakan yang terindah bagimu. Saudara harus percaya itu. Tuhan itu baik dan sungguh baik. Ia tahu kelemahan kita dan Ia tahu kekurangan kita. Pada waktu yang tepat, Ia akan datang menyambutmu, akan datang menghampirimu, memulihkan penyakitmu, memberi berkat bagimu, memberikan kekuatan dan damai sejahtera. You must believe that. Engkau harus percaya itu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, siapa yang tidak tahu tentang nama Daniel? Daniel adalah sosok hamba Tuhan yang diberikan keistimewaan khusus. Di masa mudanya dia berkati Tuhan. Dia mendapat kekuatan istimewa. Bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak semua orang tahu di dalam memimpin umat Allah. Tuhan mengasihi Daniel karena keberaniannya dan kejujuran hatinya. Walaupun sebenarnya dia masih harus belajar bagaimana hidup menjadi seorang pemimpin, bagaimana seorang menjadi pengayom. Tapi ia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak akan menelantarkan dirinya. Ia yakin sekali pada Tuhan. Ia yakin pada dirinya bahwa ia mampu melakukan semua itu. Terlebih di dalam memimpin umat Israel atau umat Allah. Lebih-lebih dari itu ada sebuah cerita hebat tentang Daniel ini. Dia adalah seorang pemuda yang tidak takut pada siapapun. Bahkan singa saja bisa dihantamnya, bisa ditaklukkannya. Bahkan ia mampu masuk ke lubang singa, bertemu singa-singa lapar, tapi tidak takut sama sekali. Ini semua terjadi dalam hidupnya. Tentu tidak lepas dari Tuhan. Pada perjalanan hidupnya, Daniel selalu berserah diri kepada Tuhan. Ia sadar diri bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Inilah keistimewaan daripada Daniel. Sekalipun ia memiliki sebuah keistimewaan, kekuatan, kelihayan, ketangkasan, kelebihan tertentu, tapi ia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia dikatakan dalam teks khotbah hari ini bahwa ia mau melakukan kebaikan kepada siapapun terlebih di hadapan Tuhan. Ia tahu dia diutus Tuhan dan malaikatnya, dan ia tidak takut pada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara tegar dalam hidup ini?
Atau saudara mudah putus asa. Manang nadohono mudo ay suatu siring mulukon haci, total haci Tuhan. Inom mudo. Atau saudara mengatakan, sedia may. Seberapalah itu dibanding penderitaan Yesus yang sampai mati tersalib di kayu salib. Ia tidak mengenal dosa sama sekali, tapi ia menjadi tumbal dosa. Ia tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan atau dosa di dunia ini, tapi dia rela disalibkan hanya untuk sebuah keselamatan dan penebusan dosa kita. Saudara harus sadar itu, bahwa apa yang dilakukan Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia. Satu yang dipesankan untuk kita bersama-sama selama hidup, lakukan yang baik, jauhkan segala dosa dan kejahatan, dan jangan mau tergiur hanya kepada hiburan atau kenikmatan dunia ini. Paholang badirim sian. Sekarang di akhir pekan ini, tenangkan hati, santai, rileks, sukacita, sambil berpengharapan kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Percayalah, Tuhan selalu bersamamu. Kemanapun pergi, serukan nama Tuhan. Tuhan baik dan Ia selalu menjagai, memelihara hidupmu. Berkat Tuhan melimpah bagimu hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami. Kami ingin seperti Daniel selalu berani di dalam kejujuran mempertahankan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sukses, bahagia selalu bersama Tuhan. Be happy in the Lord.